Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita mengadakan pertemuan lingkungan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mencoba merefleksikan, merenungkan surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahan permenungan kita pada hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 15. Saya akan bacakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, dari bacaan ini kita menemukan kata-kata yang menggugah hati kita untuk bisa mengenal Yesus dengan baik. Tetapi dengan teguh, kita ketahui bersama kata teguh artinya berdiri kokoh atau tidak bisa diombang-ambingkan. Seumpama batu karang di laut yang setiap saat dihempas oleh gelombang, yang mana dari hari ke hari batu karang tersebut tidak goyah walaupun gelombang yang begitu besar menghantamnya. Teguh berarti kita tidak mudah dipengaruhi, kita tidak mudah disesatkan. Selanjutnya kita dibawa kepada kata kebenaran. Kata kebenaran dalam ini adalah sesuatu yang memang sudah kita imani, yang memang sudah kita percaya, dan kebenaran bertentangan sekali yang dinamakan oleh kebohongan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Contohnya, seseorang menanyakan kepada kita, di mana alamat rumah ini. Bagi orang yang jujur dan baik, dia akan menyampaikan hal yang benar, bahwa alamat rumah itu ada di sana. Dan dia tidak mengatakan ada di sana, dan di sana. Jadi sesuatu yang tepat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita diajak untuk melihat lagi kalimat yang begitu menyentuh kita, yaitu kebenaran di dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Jelas di sini adalah kasih yang menghidupkan di antara kita. Kasih yang membuat kita dicintai. Kasih yang membuat kita disayangi oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita, maupun orang lain yang sama sekali tidak mengenal kita.
Dan pada akhirnya dikatakan di sini ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di sini tidak ada tawar menawar, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan tadi, berpegang teguh dalam kebenaran, melakukannya dalam kasih, itu semuanya berorientasi kepada Kristus yang adalah kepala. Kristus yang dikenal pada jemaat Efesus sebagai penyelamat yang telah hidup, mati, bangkit, dan naik ke surga. Kristus yang memberikan hidup dan keselamatan. Dan di sini dikatakan menjadi kepala, artinya menjadi pemimpin. Saudara-saudari terkasih, secara garis besar, setelah pemaparan tadi mengenai kata-kata yang menyentuh pribadi kita, bacaan ini mengajak kita secara keseluruhan bagaimana kita mempertahankan iman kita, bagaimana kita teguh pada iman kita, bagaimana kita mengerti akan kebenaran Tuhan, mengerti akan cinta kasih Kristus kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita dalam kehidupan sehari-hari terkadang jatuh dalam keteguhan iman kita. Kita terkadang lemah. Kita terkadang lalai oleh pekerjaan kita, oleh sesuatu yang kita usahakan, oleh sesuatu yang membuat kita berpikir, dan hal itu kadang mengecilkan niat kita untuk lebih mengenal dan mempertahankan iman kita kepada Kristus. Sebagai contoh, terkadang kita sebagai umat Katolik disibukkan oleh berbagai macam hal, terutama sekarang ini banyak dari kita menggunakan alat komunikasi. Alat komunikasi yang sering dipakai orang sekarang adalah HP atau handphone. Semua orang bertujuan ya kalau ke gereja itu berdoa. Tetapi ada juga yang ke gereja tergoda untuk bermain HP, sehingga handphonenya pun menjadi fokus, bukan lagi dari perayaan Ekaristi yang kita adakan. Godaan dan godaan pasti ada, tetapi meyakinkan diri kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang telah diselamatkan Kristus, itu yang lebih utama. Kita beranjak pada kehidupan kita yang sekarang ini, yang mana juga pada tema Konsos Sedunia tahun 2023 ini menyatakan berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Bacaan tadi telah mengantarkan kita untuk mewujud nyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Berbicara dari hati,
itu sudah membuktikan tindakan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan kebenaran itu kepada orang dengan tulus, dengan ikhlas. Kebenaran akan kasih Allah dalam diri kita. Kebenaran bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Kebenaran bahwa kita mampu melawan segala godaan. Hati yang terbuka kepada Tuhan. Hati yang meminta kebijaksanaan dari Tuhan. Kita akan selalu digoda setiap saat, saudara-saudara. Namun saya yakin dan percaya, kalau kasih itu kita amalkan, maka hidup ini akan menjadi lebih indah. Saudara-saudara terkasih, apapun yang kita lakukan, apapun yang hendak kita inginkan, marilah kita semuanya berpegang kepada Kristus yang adalah Kepala Gereja. Kebenaran dari Kristus tidak akan hilang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.